Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mustika Hulu akan memandu kita dalam bincang di Ngulik ini. Dan kali ini kita akan mengulik Amsal 3 ayat 1-18 dengan tema pesan hikmat bagi kaum muda. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Jadi Bapak, terima kasih sudah bersedia hadir menjadi narasumber di Ngulik Alkitab. Sahabat, program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar, mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan para sahabat jika ingin berkomentar melalui kolom komentar yang tersedia. Kita mengawali ngulik kita ini dengan doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Kita bersatu dalam doa. Kami mohon ya Roh Kudus agar Engkau Tuhan berbicara menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami gali bersama-sama. Kau yang memberi hikmat pada kami untuk memetik hikmat dari kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Amsal pasal 3 ayat 1-18 dari sini di studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitabnya masing-masing. Amsal 3 ayat 1-18. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan akan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itulah yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Langsung ke Pak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber kita. Kitab Amsal ini kan Pak dikenal sebagai kitab hikmat. Nah, hal apa saja atau tema apa saja yang kitab Amsal ini perhatikan Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang kitab Amsal sebagai kitab hikmat ya, di dalam tradisi umat Israel kuno, ini tentang seni hidup ya. Bagaimana orang menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan dan peluangnya sekaligus. Oleh karena itu kita Amsal berbicara secara komprehensif ya. Dia bicara soal bagaimana orang berhadapan dengan godaan-godaan, berhadapan dengan pergaulan, berhadapan dengan etos kerja. Ya, apakah misalnya kita boleh bermalas-malasan kan gitu. Bagaimana orang harus bersikap terhadap orang miskin, bersikap terhadap raja, dan bagaimana sampai kepada urusan yang kelihatannya ya tidak begitu substansial ya. Bagaimana kita harus makan di meja makan. Kalau kita sedang duduk bersama dengan para pembesar. Dengan kata lain, dia betul-betul menyentuh masalah yang mulai dari etika, iman, etika, sampai ke soal etiket.
Lalu dia juga bicara tentang ya gender ya, walaupun tidak banyak. Misalnya di bagian yang terakhir dia nanti merayakan betapa pentingnya kehadiran dari seorang perempuan yang tangguh. Nah, jadi kitab Amsal ini boleh dikatakan merupakan sebuah saripati dari kearifan yang diperoleh menjalani hidup sehari-hari ya, dalam terang iman, dan tentu saja yang paling penting itu yang diistilahkan dengan dalam terang takut akan Tuhan. Nah, ini kitab yang memang agak berbeda dengan kitab lain. Dia memberi kepada kita petunjuk-petunjuk yang merupakan suatu kristalisasi dari pengalaman panjang ya. Orang-orang yang sudah menjalani hidup ini, kalau orang Indonesia mengatakan sudah makan asam garam ya. Nah, inilah yang kemudian tertuang di dalam satu kitab yang sangat menolong kita. Karena kitab ini memungkinkan kita berdialog bahkan dengan bermacam-macam kearifan lokal yang ada. Ya, itu yang saya bisa katakan mengenai kurang lebih ya isi menyeluruh dari kitab Amsal ini. Saya menangkap bahwa Amsal ini memperhatikan hal-hal kehidupan sehari-hari begitu ya Pak? Ya, betul. Yang kita hadapi atau kita lakukan sehari-hari. Nah, ya saya tergelitik untuk menanyakan ini ke Bapak. Apakah ada tema-tema cukup berat, jelimut begitu Pak? Tema-tema seperti keselamatan misalnya. Apakah ini juga menjadi bagian dari yang diperhatikan kitab Amsal? Kalau tidak, mengapa Pak? Nah, ini menarik bahwa para ahli, misalnya salah seorang di antaranya namanya Gerhard von Rad, itu sudah meneliti, dia tulis sebuah buku yang sangat substansial, penting mengenai hikmat di Israel kuno, Weisheit dalam bahasa Jerman ya. Dan dia katakan, ketika kita bicara soal hikmat, tiba-tiba tema-tema besar yang biasa kita temukan ya, kita kan sering sekali membaca tentang pembebasan yang Tuhan kerjakan ya, dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita juga bicara tentang perjanjian di Sinai. Di dalam perjanjian di Sinai itu termasuk salah satu tema yang sangat penting itu adalah pemberian hukum. Ya. Makanya sampai sekarang 10 firman Tuhan itu sangat penting bagi gereja juga. Nah, ini tema-tema besar seperti ini memang yang sifatnya sejarah historis gitu, itu kurang terasa di dalam sastra hikmat. Nah, tentu saja ini soal pendekatan yang berbeda ya. Karena di dalam sastra hikmat orang betul-betul menggali dengan mengamati, mencermati pola-pola perilaku manusia dan akibatnya. Ya misalnya kalau orang rajin, kira-kira dari kerajinan itu apa buahnya gitu. Kalau orang malas, apa yang dia petik dari kemalasannya. Kalau orang cerewet, ya suka menjelek-jelekkan orang, memfitnah, apa akibatnya dari sikap seperti itu. Berdasarkan pola-pola yang kelihatannya teratur ini, nah kemudian orang menarik kesimpulan, dan kesimpulan itu dirumuskan dalam peribahasa. Nah, jadi soal cara pendekatan yang berbeda ya, yang satu lebih banyak melihat istilahnya narasi-narasi agungnya. Kalau kita udah bicara soal pembebasan dari Mesir, perjalanan di padang gurun, itu tentang pemeliharaan Tuhan tentunya. Sampai kepada tanah perjanjian, nah itu kan narasi-narasi agungnya dari sebuah bangsa yang lahir. Ya, ketika Tuhan mendengarkan seruan teriakan mereka. Tapi kalau kita udah bicara tentang kitab-kitab hikmat seperti Amsal, ya oke, narasi agung itu tentu dirayakan di dalam ritual-ritual di bait suci atau di kemah suci. Tapi dalam hidup sehari-hari yang terlihat itu adalah bagaimana orang berperilaku satu sama lain, ya. Kalau diajak untuk menjahili orang lain misalnya, mau nggak? Nah ini kan harus ada pedomannya. Dan orang-orang tua sudah lihat orang yang terjebak di situ biasanya akan menuai dari akibat, ya, yang dia lakukan seperti itu. Jadi kitab Amsal, kitab-kitab hikmat mempunyai ciri khas seperti itu. Dia merayakan hidup sehari-hari sebagai arena di mana takut akan Tuhan itu dihidupi, dipraktekkan. Baik, jadi ini kitab hikmat atau dalam hal ini kitab Amsal memilih pendekatan yang demikian. Nah, tentu ada tujuannya Pak. Kenapa dia harus memfokuskan diri pada memilih kehidupan sehari-hari yang dihadapi sehari-hari Pak? Ya, karena tidak bisa tidak. Yang namanya umat beriman ini, hal-hal yang paling real itu adalah apa yang dijalani sehari-hari. Orang pergi berbelanja,
ke warung atau ke toko misalnya. Nah, di situ pun kan sudah ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Ya, orang berjualan, berniaga gitu ya. Berbisnis. Kalau istilah sekarang yang lebih keren ya berbisnis. Nah, kira-kira perilaku seperti apa yang sebenarnya dibenarkan di dalam berbisnis? Ini ada disinggung di dalam kitab Amsal. Apakah misalnya dalam situasi di mana dimungkinkan untuk menimbun sehingga itu membuat harga menjadi meroket? Ini kan terjadi ya. Ya, Di era pandemi ini juga terjadi. Itu kitab Amsal juga mengatakan, ya, jangan engkau menimbun sesuatu di lumbung. Nah, itu jadi tidak adil terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Bagaimana orang bergaul, kecenderungan kita manusia adalah kita merapat kepada orang-orang yang dompetnya paling gede kan gitu. Yang tebel, Pak. Seperti itu. Kita Amsal mengingatkan kepada kita. Ya. Hati-hati. Nah, jadi semuanya itu kan menolong kita ya. Terutama saya kira yang paling penting adalah dalam kehidupan berkeluarga juga. Bagaimana perilaku antara anak dengan orang tua. Ini sangat penting. Bahkan saya boleh katakan salah satu kunci. Ya, kunci yang menentukan masa depan, bahkan gerakan hidup masyarakat. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang betul-betul dibicarakan. Sikap seorang bapak, cara mendidiknya bagaimana. Apakah perlu kadang-kadang harus bersikap keras? Ya, nah ini semuanya. Kalau misalnya kita Amsal mengatakan, kalau engkau mau anakmu celaka kemudian hari, silakan manjakanlah dia. Itu ada ya, tentu tidak begitu rumusan kata-katanya. Ya, tapi kalau engkau ingin dia menjadi orang yang sadar siapa dirinya, bagaimana dia berperilaku terhadap orang lain. Nah, kalau begitu ada kalanya dia perlu juga bukan hanya diajar, kadang-kadang dihajar. Pakai rotan ya Pak. Antara ajar dengan hajar nih beda. Jadi itu termasuk tentu saja zaman sekarang kita harus hati-hati ketika kita menarik hikmat ya dari ya statement-statement seperti itu. Misalnya apakah perlu menggunakan rotan. Nah, sekarang ini terbukti bukan hanya rotan, ucapan yang tepat telak pada waktunya itu bahkan bisa lebih keras daripada rotan. Nah, itu dia. Jadi kitab Amsal itu ya sengaja hal-hal sehari-hari ini yang memang sangat kita butuhkan sebagai pegangan ya untuk mempunyai orientasi nilai yang benar. Nah, itu yang menjadi fokus dia. Dalam hal ini memang menarik, firman Tuhan, wahyu itu menjadi saling melengkapi gitu. Kalau kita hanya merayakan misalnya kemerdekaan Indonesia, itu kan narasi agung kita ya. Loh, oke, betul ada kemerdekaan. Nah, sehari-harinya bagaimana kita melakukannya? Kalau sehari-harinya kita tetap tidak peduli, ya misalnya katakanlah tetap melanggengkan korupsi dan sebagainya, ya itu berarti kita nggak nyambung dengan narasi agung itu. Nah, kita Amsal lebih bicara soal-soal seperti itu. Ya, nilai-nilai hidup dalam terang iman. Nah, kata kuncinya tadi saya sudah katakan, bagaimana orang punya respek yang mendalam, yang disebut dengan takut akan Tuhan. Jadi ini justru walaupun kelihatannya tidak bicara tentang narasi agung, saya menangkap bahwa kitab Amsal justru bicara sesuatu yang sangat mendasar begitu ya Pak? Ya. Baik. Nah, kitab Amsal umumnya nih ya Pak, diidentikan dengan Salomo atau dianggap berasal dari Salomo begitu, ditulis oleh Salomo. Nah, apa benar demikian? Ini memang hanya karya Salomo atau bagaimana sih Pak? Ya, kita tetap harus mengakui bahwa ya Salomo itu adalah raja hikmat. Kalau kita membaca kitab Raja-Raja, misalnya ya, satu Raja-Raja pasal 4 ayat 32, di situ dikatakannya Salomo ini itu menyusun 3.000 Amsal. Banyak ya Pak. Peribahasa ya. Ya, saya kadang berpikir, wah, andai kata 3.000 Amsal ini seluruhnya masuk dalam Alkitab, setebal Alkitab kita. Jadi memang seleksi sejarah menolong kita untuk mempunyai kitab suci yang memang sebenarnya sangat tebal, tapi tidak terlalu tebal gitu. Itu belum selesai. Masih ada 1.005 kidung. Wow. Coba. Yang ada di Alkitab kita itu 150 Mazmur. Ya. Andai kata ribuan Mazmur ini, nyanyian-nyanyian ini dimasukkan, saya tidak bisa bayangkan. Jangan-jangan orang umat pembaca Alkitab melihat Alkitab saja langsung ngeri gitu. Terintimidasi. Nah, jadi memang ya walaupun di situ tentunya ada faktor mengagungkan ya, satu tokoh. Nah, di situ kita menangkap bahwa figur Salomo tetap merupakan patron, tokoh utama dari tradisi hikmat di dalam Alkitab. Nah, terlepas dari jebakan-jebakan yang pernah dialami,
Ya, kita tahu dia terjerat oleh masalah ya diplomasi, bagaimana dia ingin memperluas kekuasaannya, dan itu berarti dia harus mengawini banyak perempuan. Ya, sekali lagi catatan saya adalah kita jangan langsung menyalahkan Salomo bahwa dia seorang playboy. Bukan di situ, bukan. Zaman itu adalah zaman kalau orang ingin mempunyai relasi dengan kerajaan lainnya. Putri-putri kerajaan lain itu menjadi istrinya, sehingga dia punya harem yang luar biasa besar. Nah, itulah jebakan dia. Tapi tetap dia dikenang, dia diingat sebagai tokoh hikmat tersebut. Tentu saja salah satu contoh spektakulernya adalah ketika dia memutuskan tentang seorang anak yang diperebutkan di antara dua perempuan. Yang satu mati, yang satu masih hidup. Nah, bayi ini siapa yang punya? Nah, Salomo dengan akal budi, hikmat yang diberikan oleh Tuhan akhirnya bisa memberikan keputusan dengan cara memberi jebakan ya. jebakan itu. Ya. Bagaimana kalau anak kita belah kan gitu? Iya. Nah, perempuan yang bersedia anaknya dibelah udah pasti bukan ibunya. Iya. Kok tega ya? Itu udah pasti. Nah, dan itu saja membuat kita sadar ada sesuatu yang ditangkap oleh pembaca kitab suci ya tentang figur ini. Itulah artinya hikmat, seni untuk mencari jawaban di tengah-tengah persoalan hidup. Ya, tentu saja berdasarkan nilai-nilai utama, kebenaran, kejujuran, kegigihan, kan begitu ya, kesantunan, itu semuanya. Ya, dan itulah yang membuat Salomo meskipun hidupnya berakhir tragis, tetap dikenang sebagai tokoh hikmat. Itu yang membuat banyak Amsal dikaitkan dengan nama besar Salomo. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 18 dan tema kita kali ini pesan hikmat bagi kaum muda. Kita melanjutkan ulikan kita. Saya langsung bertanya kepada Bapak Pendeta Anwar Chen, yang narasumber kita. Kitab Amsal ada 31 hari, 31 pasal. Orang ada yang mengatakan nih Pak, ini cocok dibaca tiap-tiap hari. Kenapa 31 hari? Jadi satu pasal setiap hari gitu. Saya pernah membaca buku gitu. Nah, banyak sekali wejangan-wejangan di dalamnya. Tadi bahkan Bapak mengatakan kalau semua dimasukkan dalam Alkitab kita, orang bukan hanya malas baca, mungkin melihat aja udah merasa ngeri begitu ya Pak ya. Nah, di antara banyaknya wejangan yang dimuat khususnya di kitab Amsal ini, apakah ini dapat dikategorikan atau dikelompokkan ya Pak untuk memudahkan, kan ada orang yang tidak juga mau membaca sebanyak itu Pak. Jadi bagaimana untuk menolong para pembaca? Adakah yang bisa dilakukan pengelompokan atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Memang kitab Amsal ini cirinya adalah didaktis, yaitu bersifat edukatif gitu. Sehingga
dia tematis tapi tidak juga terlalu sistematis. Ya, dia lebih merupakan peribahasa-peribahasa, kadang-kadang merupakan kumpulan yang agak lepas satu sama lain. Namun kalau kita mau kelompokkan dalam garis besarnya, ya misalnya di bagian yang pertama kitab Amsal ya, kira-kira pasal 1 sampai 9, yaitu memang bicara tentang apa yang bisa diterima sebagai berkat dari orang-orang yang hidupnya mengikuti hikmat. Ini tentu saja sangat perlu ya untuk orang-orang yang sedang mencari arah dalam proses pertumbuhan, ya anak-anak muda misalnya. Lalu menanamkan etos sejak awal gitu ya. Misalnya bahwa hidup yang rajin itulah yang paling aman untuk menjadi pegangan atau prinsip di dalam kita mengarungi samudera kehidupan. Nah, di bagian kedua itu memang ada satu kumpulan lagi, itu terdiri dari 376 peribahasa. Ini bermacam-macam ya, ada kejujuran, ada soal perlakuan terhadap sesama, kemudian ada tentang penguasaan diri, ini menyangkut kaya dan miskin, tentang nama baik, kan seperti itu. Nah, di bagian ketiga, bagian terakhir, bahkan ada bagian-bagian yang isinya mirip dengan nasihat atau petunjuk-petunjuk Amenemope dari Mesir. Bayangkan, jadi kitab Amsal ini itu punya semacam ya hubungan dengan hikmat di dunia sekitarnya. Jadi memang hikmat ini menolong kita untuk bisa terbuka terhadap berbagai jenis-jenis kearifan. Nah, misalnya di Amsal pasal 22 sampai 24 ya. Itu beberapa ucapannya sangat mirip dengan hikmat Mesir tadi. Misalnya, harta benda membuat sayap bagi dirinya seperti angsa dan terbang ke angkasa. Wah, ini mirip ini dengan apa yang dikatakan kita Amsal tentang hati-hati dengan mengandalkan kekayaan. Nah, lalu bagian 4 itu ada lagi tentang bermacam-macam tema ya. Misalnya tentang pengadilan, tidak boleh kita kalau mengadili itu mandang bulu, mau terhadap kaya atau miskin. Pokoknya kita harus berlaku seadil mungkin. Ya. Lalu di bagian terakhir, ini ada kumpulan dari bermacam-macam Amsal lagi, dan itu ditutup dengan yang saya katakan tadi, tentang Eshet Khayil dalam bahasa Ibrani, yaitu perempuan yang tangguh. Nah, lihat. Tema-tema inilah yang menolong pembaca untuk mempunyai navigasi dalam kehidupan ini di bermacam-macam area. Dia memang tersebar ya, tidak terfokus. Misalnya, dia nggak hanya bicara temanya tentang kerajinan, wah rajin, pangkal pandai, segala macam. Enggak. Dia tersebar, kadang-kadang diulang lagi, ya. Dan pengulangan itu menolong pembaca untuk ingat kembali, oh ini penting. Misalnya ada jalan sangka orang lurus tapi ujungnya membawa maut. Itu diulang lagi tuh. Sampai 2 kali di dalam kitab Amsal. Jadi intinya memang keseluruhan isi kitab Amsal ini sengaja membawa kita kepada sebuah arena yang penuh dengan pilihan-pilihan. Ya, di berbagai ranah kehidupan. Nah, saya rasa ini penting untuk disimak dan itu tetap menjadi satu buku yang sampai sekarang berbicara kepada kita ya, kalau kita sudah menyangkut bagaimana kita menjalani hidup ini dengan pilihan-pilihan yang serba terbuka ya di zaman ini. Nah, tentu saja bahasa-bahasanya sebagian memang sudah bahasa-bahasa kuno, tapi kalau kita tetap membacanya dengan hati terbuka dan mengaitkannya dengan isu-isu masa kini, kita akan bertemu di situ. Ini sebuah kitab hikmat yang memang ada di dalam kitab suci kita, dan itu semuanya menolong kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Baik, jadi pengelompokan itu akan membantu kita untuk bisa melihat dan menangkap pesan dan tentu saja untuk bisa menjadi guidance semacam begitu panduan dalam hidup kita Amsal ini. Nah, pasal yang kita ulik kali ini Pak, pasal 3 ayat 1 sampai 18. Nah, ini dimasukkan ke dalam kelompok mana Pak? Dan apa pesan ini sebetulnya? Nah, ini tentang wejangan-wejangan hikmat tentunya ya. Tentu saja kita bisa mempunyai beberapa pengelompokan di dalamnya. Tapi intinya, bagaimana orang mendapat berkat karena dia mengikuti hikmat yang diperkenalkan Tuhan melalui orang tuanya. Nah, itu jangan lupa ya, melalui orang tua gitu. Jadi sebenarnya orang tua yang paling bertanggung jawab untuk menurunkan nilai-nilai kepada generasi berikut. Dan kitab Amsal ini adalah sebuah kitab edukasi yang memang mengingatkan orang tua. Ada pedoman yang bisa dipegang. Bagaimana ini dijabarkan, dipercakapkan, yaitu tentu saja mempunyai
strategi-strategi yang berbeda ya, keluarga demi keluarga juga berbeda. Namun diingatkan kembali bahwa orang tua memang harus mendidik anaknya untuk bisa mengetahui bermacam-macam hal terkait dengan pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan mereka. Misalnya di dalam perikop yang sedang kita baca ini, sebenarnya ini bagian dari 10 wejangan hikmat. Ya, kita gak usah bahas semuanya itu. Wejangan yang pertama itu di pasal 1, mulai dari ayat 8 sampai 19, itu memperingatkan orang muda ya. Dan orang muda di situ disapa sebagai putraku, bani, supaya mereka tidak mengikuti ajakan untuk berbuat jahat. Wah, kenapa dimulai dengan catatan peringatan seperti itu? Ya memang kalau orang lagi muda itu kadang-kadang mudah sekali dipengaruhi. Ayo ikut ke sana yuk, ayo ikut coba narkoba, ayo ikut begini, mau Ingin saja tahu gitu. semua, ya, Ingin Pak? tahu semua, kita mengerti. Lalu kejangan kedua itu berbicara tentang manfaat-manfaatnya ya. Ya kalau hikmat itu apa saja yang kita bisa peroleh. Kita sudah tahu pastilah ada buah-buah yang sangat berguna untuk kehidupan. Nah, yang kita bahas hari ini itu termasuk wejangan ketiga. Masih di dalam konteks yang sama. Yaitu bicara tentang sikap yang benar terhadap Tuhan. Jadi bagaimanapun juga hikmat ini bukan hanya soal pencarian yang sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Tapi ada kaitannya dengan Tuhan yang menjadi sumber dari hikmat itu sendiri. Dan itu ditutup dengan satu pujian yang merayakan tentang jalan bahagia yang bisa ditempuh anak-anak manusia kalau dia mengandalkan hikmat Tuhan. Nah ini dia, jadi ini yang menjadi fokus dari bagian kita. Baik, sikap yang benar kepada Tuhan mendatangkan hidup bahagia atau kebahagiaan. Nah, saya kira tidak ada orang yang nggak mau bahagia, Pak. Bapak dan Betul, saya kira dan para pemirsa Gulligan, kita juga ingin sekali berbahagia. Nah, persoalan sekarang kan, Pak, untuk sampai pada level demikian atau untuk berbahagia itu apa yang harus kita lakukan begitu dalam terang Amsal 3 ini, Pak? Apa yang harus kita Baik, lakukan? saya baca kembali ya Baik. teks yang terkait dengan kebahagiaan ini ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Lihat, tentu saja ada lagi yang lain. 17 mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, berbahagia ya, bahwa bagi orang Ibrani kuno berbahagia itu bukan berarti punya duit banyak. Ya, adalah unsur kebahagiaan juga kalau kita punya uang banyak. Ya, itu tidak bisa Ya, semua dipungkiri. suku bangsa saya kira punya dimensi seperti itu. Ya, berbahagia bukan hanya kalau kita tenar jika diakui orang sebanyak-banyaknya. Berbahagia kalau kita membaca kitab Amsal dan juga kitab-kitab lain di dalam Alkitab kita, itu memang soal relasi. Bahwa kita mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan sebagai sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Dan kita juga punya relasi yang benar dengan ciptaan. Ya. Tentang alam, termasuk dengan manusia tentunya. Nah, ini yang memang memerlukan orang untuk punya pegangan bersikap ya. Bagaimana dia berbicara dengan bijaksana, berinteraksi dengan bijaksana, ya, dengan ya dunia sekitarnya. Jadi kebahagiaan orang berhikmat itu adalah buah dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Dalam arti yang tentu holistik ya, seluas-luasnya. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa membuat kita mengerti bahagia itu bukan soal tips. Karena orang pikir, wah ada 10 tips untuk mencapai hidup bahagia. Waktu langsung laris itu biasanya. Saya itu pernah. Bestseller. Iya benar, saya pernah heran karena ada ya kadang-kadang ya warga gereja bercerita, wah kami lagi ada pelatihan tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi, bekerja dengan penuh semangat, dengan rasa bahagia gitu. Saya katakan bagus sekali pelatihan tersebut. Lalu saya tambah lagi, ya itu semua ada gunanya. Namun jangan lupa, Alkitab sudah lama berbicara tentang itu. Dari ribuan tahun. Alkitab sudah lama berbicara tentang jalan hikmat yang dikatakan sebagai jalan damai sejahtera. Ya, shalom, jalan shalom. Ya. Dengan demikian,
Kalau kita tadi sampai bahkan mempunyai semacam gambaran, itu bagaikan orang yang punya akses kepada pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan langsung mengingatkan kita kepada situasi di Taman Eden. Sebelum manusia jalan dengan dirinya sendiri, terasing dari Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu mirip dengan sebuah akses yang terbuka kepada pohon kehidupan. Yaitu pohon yang membuat kita sadar hidup yang seutuh-utuhnya itu memang adalah kalau kita punya relasi yang benar dengan Dia. Karena dengan punya relasi demikian, ketika kita mulai melangkah keluar dari jalur, kita akan diingatkan kembali ke jalan yang lurus. Nah, ini yang saya kira penting kita ingat kembali melalui pembacaan kitab hikmat pada hari ini. Baik, Pak, saya kembali tadi di Bapak menjelaskan sebelum ini tadi bahwa ada beberapa wejangan dan pasal 3 ini berbicara tentang sikap benar terhadap Tuhan. Nah, bagaimana sikap benar kepada Tuhan yang mendatangkan bahagian ini? Ada langkah-langkah atau yang ditempuh untuk bisa menunjukkan bahwa oh iya beginilah ciri orang yang bersikap benar terhadap Tuhan. Ya, baik, kita baca lagi misalnya pasal 3:6 ya, kita agak kembali ke depan ya. Tidak salah ini semuanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Rupanya tetap dimulai dengan percaya. Kan gitu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu batas diri kita. Banyak orang tidak tahu batas dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan dengan yang tak terbatas itu. Akhirnya dia pikir dialah pusat dunia. Nah, ini tentu menuai malapetaka. Nah, ini jadi kita diberi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu tinggi-tinggi. Boleh dikatakan termasuk wilayah akal sehat ya, common sense. Tapi ya itu dikatakan 2500 tahun lebih yang lalu. Dan relevan sampai hari ini. Sampai saat ini masih relevan. Apalagi diantaranya yang bisa kita katakan. Dia katakan ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata akui ini adalah kata yada. Kenali Tuhan secara intim dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya boleh dikatakan jalan untuk mengakui kehadirannya itu ya ada di mana-mana. Di dalam interaksi kita sehari-hari dengan siapapun. Ya. Nah, lalu 7 misalnya. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Wah, ini repot nih. Ini pesan penting untuk kita zaman sekarang ini. Kadang-kadang orang berlomba-lomba untuk tanda kutip ya, sok tahu gitu. Seakan-akan kita paling tahu, mempunyai jawaban terhadap berbagai masalah kehidupan. Nah, ini kalau kitab Amsal mau mengatakan hati-hati. Orang yang punya Tuhan, orang yang menimba hikmat Tuhan tahu dia punya batas. Dan karena itu dia tidak mau berlagak bijaksana. Ya, jadi itu hal-hal yang bisa kita tuai. Nah, menariknya lagi itu dikaitkan dengan soal kepemilikan. Salah satu wujud bahwa kita mengakui Tuhan itu adalah apa? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi kita ingin hidup berhasil ya. Orang berinvestasi begitu mahal untuk pendidikan tinggi ya. Kan tujuannya nggak jauh ya. Nanti di masa depan saya akan menjadi orang yang berhasil. Kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, tujuan seperti itu tidak salah. Cuma dia katakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Kalau engkau meraih sukses, meraih kebahagiaan, memperoleh apa yang engkau inginkan, jangan lupakan dia dalam hidupmu. Dan itu berarti panggilan juga untuk berbagi dengan sesama. Nah, itu saya rasa luar biasa ya. Ini masih bicara kepada kita sekarang. Di abad ke-21 ini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya menangkap dari penjelasan Bapak bahwa harta di sini bukan melulu pada bentuk materi seperti uang ya Pak ya, tapi hal-hal yang berharga begitu dalam hidup kita yang kita anggap utama begitu ya Pak. Kalau di zaman dulu konteks masyarakat agraris itu hasil bumi. Dan menarik kalau orang panen dulu, yang dia serahkan tuh adalah bagian pertama yang terbaik. Sebelum dia ambil untuk dirinya, dia ambil dulu untuk Tuhan. Nah, ini milik Tuhan ini. Sebagai ungkapan syukur dia sisihkan. Nah, kadang-kadang kita heran di dalam kitab hikmat seperti ini ternyata masih ada celah untuk mengingat hal yang demikian. Karena bagaimanapun juga hidup berhasil itu nggak terlepas dari hasil bumi yang
berlimpah ya. Zaman sekarang kalau ini bukan konteks agraris ya, katakanlah kita mempunyai profesi yang menjanjikan, yang memuaskan bukan hanya dari segi sosial tapi juga secara finansial. Nah, dalam hal seperti itu ya mari kita tanya dengan jujur, berapa di antara kita setiap kali menuai berkat itu pertama-tama ingat Tuhan dulu. Yang kan diingatkan ini. Ya. Karena kecenderungannya kita duluan, Tuhan tinggal sisa-sisanya. Pay you first kalau istilah sekarang, Pak. Baik. Sahabat, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 18. Tema kita kali ini pesan hikmat bagi kaum muda. Kita sudah berada di segmen terakhir, maka kita gunakan kesempatan baik ini bertanya kepada narasumber kita. Saya mengajukan pertanyaan selanjutnya membuka segmen ketiga ini kepada Pak Anwar. Pak, tadi Bapak sudah menguraikan di segmen pertama dan kedua, dan bahkan tadi Bapak mengatakan bahwa bersikap benar pada Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, sikap atau kualitas apa Pak yang menunjukkan bahwa orang ini berhikmat? Ya, jadi kalau kita ikuti apa yang ada di dalam bagian ini ya, di situ sangat jelas dikatakan kalau kita memang mau mencapai kebahagiaan itu karena kita berhikmat, ada kualitas-kualitas yang memang mencerminkan ya hidup berhikmat itu sendiri. Di situ dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kasih dalam bahasa Ibrani adalah keset, setia itu emet ya. Itu adalah kualitas-kualitas yang sebenarnya merupakan sifat Tuhan sendiri. Dengan kata lain sebenarnya teladan hikmat kita itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya. Ya, yang memang kalau dia menyayangi, mengasihi, dia melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan itu adalah bahasa di dalam perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Jadi hikmat ini tetap adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai perjanjian dengan Tuhan. Ya. Jadi seperti kitab Taurat, makanya orang yang berhikmat itu diminta untuk mengenakan ini dalam hidupnya. Ya kalau di dalam pemahaman orang Yahudi sekarang bahkan ya katanya dipasang di lengannya, itu harfiah sekali itu memahaminya. Sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah bahwa itu benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Karena kita tahu ya kalau orang tidak mempunyai kasih dan kesetiaan kepada Tuhan ya nggak boleh buat. Dia akan bertindak sewenang-wenang. Dan itu persis yang diratapi oleh para nabi. Misalnya Hosea mengecam ya kehidupan umat
Di zamannya dia katakan, wah luar biasa masyarakat ini, penuh kekerasan, pembunuhan, di situ tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, semuanya bertindak sesuai dengan apa yang dia yakini paling cocok dengan kepentingannya. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi pada orang-orang beriman ya, supaya kita dalam hidup ini tetap sadar kalau kita punya rasa takut, tunduk, hormat kepada Tuhan, berarti kita juga perlu merangkul nilai-nilai yang merupakan nilai yang diyakini sebagai kualitas dirinya. Ya, disitulah kita betul-betul diajak untuk menghormati orang lain, menghormati Tuhan. Karena dengan demikian kita akan dihargai oleh Tuhan dan sesama. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 4 ya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Saya kira memang ya orang-orang yang punya kualitas hidup yang arif, tahu menahan diri, tahu memperlakukan orang lain dengan baik, meskipun bisa tersakiti, saya yakin sekali tetap ada penghargaan yang tulus yang bisa diberikan pada orang-orang yang mempunyai kualitas demikian. Dan itu harapan Tuhan dari kita semua melalui kitab hikmat ini. Baik, saya menangkap ini bahwa artinya sebagai orang yang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan menghasilkan bahagia itu nanti hidup mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana kalau hidup yang mengandalkan Tuhan ini, Pak? Apa yang akan terjadi juga pada orang yang dengan hikmat yang mengandalkan Tuhan? Ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, tentu saja kita tahu bahwa hidup ini bukan kita yang menentukan. Ada hal-hal yang memang kita tahu harus kita serahkan pada Dia. Dan itu berarti kita siap untuk masuk kehidupan itu dengan sedalam-dalamnya, dengan senyata-nyatanya. Bahkan ketika kita harus berbenturan dengan kesulitan-kesulitan. Ya, disitulah kesempatan bagi kita untuk betul-betul sadar orientasi yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut sebagai bagian dari umatnya, itu menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan tulus. Ya, bahkan saya boleh katakan bukan hanya dengan tulus, dengan berani. Kalau lagi sulit, ya sulit. Karena kitab Amsal ini ingin memberikan sebuah pesan juga kepada kita. Ya, hidup ini yang kadang-kadang bisa juga penuh dengan kesulitan dan tantangan, itu bisa menjadi sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk mendidik kita. Nah, ini yang dia katakan, bukankah itu yang dia katakan nih? Saya temukan dulu ayatnya. Ini dia, ayat 11. Di sini relevansi dari ayat ini. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Ya, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena memang Tuhan mengasihi orang demikian seperti ayah mengasihi anak. Jadi mengandalkan Tuhan itu tidak berarti kita bebas dari berbagai pilihan-pilihan yang sulit. Itu juga berarti apapun yang menjadi situasi yang kita hadapi, di situ kita tetap melihat Tuhan bekerja dan kita mempunyai nilai-nilai yang harus kita rayakan sebagai nilai-nilai yang diajarkan. Itu yang memungkinkan orang-orang percaya yang bahkan ditempa lewat penderitaan. Ya, itu yang saya rasa perlu juga kita miliki, karena kadang-kadang kalau kita tidak membaca sisi ini, kita pikir kalau orang berhikmat, takut pada Tuhan, hidup akan berjalan mulus, tidak ada persoalan. Sukses. Ini bukan satu buku yang merayakan apa yang disebut orang sebagai teologi sukses. Bukan. Ini adalah buku kehidupan yang menolong kita untuk menjalaninya. Tentu kita berharap Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melimpahkan pertolongan dan sebagainya. Tapi bila mana kita harus berbenturan dengan kenyataan pahit pun, kita juga bisa melihat di situ Tuhan bekerja untuk memberi didikan kepada kita. Baik, Pak, saya menangkap semacam suatu paradoks di sini. Dalam artian begini, mengandalkan Tuhan, hidup pasal 3 ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan, benar di hadapan Tuhan, hasil akhirnya nanti adalah berbahagia. Tetapi barusan juga penjelasan Bapak berdasarkan ayat 11 dan 12 mengatakan pada kita mengikut Tuhan itu ya, mengandalkan Tuhan itu enggak serta-merta juga kita bahkan bebas dari penderitaan, tidak sakit, tidak kesulitan begitu. Jadi bagaimana bisa melihat hal ini secara saya istilahkan secara harmonis, bahwa ini bisa berjalan, kita bisa melihat kesulitan-kesulitan ini sebagai sebuah cara Tuhan untuk mendidik kita menjadi lebih baik dan sekaligus juga tetap dalam koridor bahwa
walaupun sekarang sulit, tapi akan bahagia kok. Gimana ini, Pak? Nah, ini luar biasanya. Saya kira disinilah salah satu ciri khas dari hikmat Alkitab. Dia tidak membuat orang percaya bahwa hidup ini harus diraih secara utopis. Ya, kita tidak mengidealkan semuanya tanpa melihat secara realistis apa yang kita jalani sehari-hari. Memang paradoks itu adalah sesuatu yang harus kita hidupi. Ya, Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang mempunyai hikmat, karena itu akan menuntun dia untuk tahu seni kehidupan yang perlu dia miliki, berhadapan dengan bermacam-macam orang, bermacam-macam situasi. Nah, bagian dari seni kehidupan itu adalah kalau dia berbenturan dengan kesulitan-kesulitan tadi. Jadi orang yang berbahagia itu bukanlah orang yang hanya perasaannya senang, tetapi orang yang tahu dalam hidup ini kalau dia punya pegangan, kalau dia punya Tuhan yang menjadi sumber dari hikmat itu, dia bisa menemukan seni untuk menjalaninya, dan dia bisa juga menjadi orang-orang yang sesudah menjalani bahkan hal-hal yang sulit, dia menjadi orang yang bahkan lebih berhikmat lagi. Tahu bahwa ada pesan yang bisa diturun alihkan kepada generasi berikut, ya, sambil dia siap untuk menghadapi bahkan akhir kehidupannya. Jadi justru paradoksal itu penting ya, Pak? Ya, benar. Sebagai sarana untuk mengasah kita juga barangkali. Ya. Baik, saya sebelum kita mengakhiri ngulik Alkitab ini, saya ada satu hal yang saya ingin tanyakan sejak awal sebetulnya pada Bapak. Kita mengulik Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Dan tema kita adalah pesan hikmat bagi kaum muda. Nah, saya dari tadi sebenarnya saya menyimpan pertanyaan ini untuk saya tanyakan menjelang akhir ke Bapak, dan sekarang saya kira sebelum mengakhiri ini saya mau menanyakan pesan hikmat bagi kaum muda. Mengapa sih Pak temanya harus seperti itu? Apakah memang hikmat itu hanya perlu untuk orang-orang muda saja, Pak? Orang-orang tua nggak usah lagi diberi hikmat, mubazir atau gimana sih Pak maksudnya? Ya, terima kasih. Kalau bicara tentang hikmat Alkitab, tentu dia berlaku untuk segala umur ya. Namun dia mulai dari prioritas yang utama, yaitu kaum muda. Karena kaum muda itu berada di persimpangan jalan. Itu setiap generasi harus mengolah kembali situasi itu. Kalau orang menanjak remaja, dia mulai ingin mempunyai otonomi, ya. Lalu perasaan punya otonomi ini bisa menjadi jebakan yang sangat berbahaya bagi dirinya. Karena dia bisa jalan sendiri, lalu dia menemukan makna dirinya bersama dengan pergaulannya. Dan pergaulannya kalau baik, syukur, tapi kalau tidak baik itu akan membuat hidupnya terjerumus. Itu yang membuat orang muda menjadi prioritas. Tetapi tentu saja kita semua dari segala umur, termasuk yang sudah lansia, pasti akan bisa memetik hikmah dari kitab seperti ini. Yang membuat kita sadar, wah, rupanya jebakan itu ada di mana-mana dalam hidup ini. Oleh karena itu kita perlu mempunyai seni hidup yang benar untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Dia, ya, yaitu dengan respek penuh kasih kepada Dia. Jadi ini adalah kitab untuk segala umur juga. Walaupun awalnya memang betul ini terutama dimaksudkan kepada kaum muda. Ya, saya rasa itu bisa menjadi semacam renungan yang mengakhiri percakapan kita pada hari ini ya. Siapa yang mengatakan misalnya orang yang sudah lanjut usia itu tidak akan terjebak misalnya dalam hubungan dengan perempuan nakal. Itu ada di dalam kitab Amsal. Memang yang paling rentan udah jelas itu kaum muda. Tetapi saya kira segala umur juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Siapa yang mengatakan misalnya soal bermalas-malasan itu ciri dari kaum muda? Semua orang bisa melakukan. Semua orang juga sama ya. Siapa yang mengatakan bahwa kekayaan tidak akan menjebak kita? Semua akan mengalami itu. Jadi itu yang menolong kita belajar bersama-sama ya. Tentu bedanya adalah kalau orang yang sudah tinggi usianya, punya banyak pengalaman. Nah, dia jadi makin mengerti. Wah, yang dikatakan kitab ini memang sungguh benar. Karena pengalaman saya mengukuhkan hal itu. Ya, demikian Ibu Pendeta. Jadi episode ini bukan berarti hanya khusus untuk kaum muda, tapi justru untuk semua orang ya Pak, untuk belajar kembali. Pak, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Apa pesan dari keseluruhan
ayat-ayat atau pasal 3 yang sudah kita ulik ini, Pak, kepada apa pesannya kepada para pemirsa ngulik Alkitab yang sedang menyaksikan kita saat ini? Ya, saya akan membacanya justru dari Amsal ini. Saya baca 2 baris saja. Pertama, percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Lalu yang kedua, akuilah Dia dalam segala tindak tandukmu. Inilah sebenarnya sikap berhikmat, seni hidup yang sangat penting membekali kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Baik. Demikian bincang kita dalam ngulik Alkitab kali ini. Terima kasih Bapak Pendeta Anwar Chen telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Ya, terima kasih Pendeta. Terima kasih buat semua yang mengikuti acara ini. Mari kita sama-sama terus menggali kebenaran firman Tuhan dan yakin Dia berbicara kepada kita relevan terus dari zaman ke zaman. Baik, sahabat, terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam setiap episode Ngulik Alkitab. Juga di episode kita kali ini, pesan hikmat bagi kaum muda. Terima kasih untuk dukungan yang Anda berikan, baik dengan like ataupun membagikan link Ngulik Alkitab ini kepada banyak orang dan di media sosial Anda masing-masing. Dan jangan lupa untuk melakukan subscribe di YKB GKI TV supaya mendapatkan update konten-konten terbaru. Dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Kita akhiri ngulik ini dengan doa oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Kita berdoa. Kami kembali Tuhan bersyukur untuk kesempatan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya hikmat yang Engkau pernah sampaikan Tuhan melalui seorang hamba-Mu yang menuliskan ini bagi terutama generasi muda, itu berbicara kepada kami Tuhan. Untuk segala generasi dalam situasi yang kami hadapi. Kami tahu ada berbagai-bagai pilihan dalam hidup ini. Ada berbagai-bagai kejebakan yang kami harus hindari. Oleh karena itu, kiranya pembelajaran kami pada hari ini menolong kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam perjalanan kami sehari-hari. Untuk mengakui kehadiran dan peran Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.